Astabrata. Wahyu Astabrata kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Suasana di dalam goa tritip itu amat mencekam. Keadaan remang-remang, hanya disinari seberkas cahaya dari langit-langit goa, dari lubang sebesar kepala manusia. Sukma melambai-lambaikan tangannya, berusaha keluar dari air. Wulan ingin menolong, tetapi dia tidak mampu menahan sambaran angin pesat yang menampar wajahnya. Ki Gunuk hanya tersenyum dingin melihat Sukmo yang meraih-raihkan tangannya seperti orang akan tenggelam. Dia melihat semuanya itu seperti tak melihat apa-apa. Wulan makin menggigil melihat keadaan Sukmo yang makin tidak berdaya. Tolonglah Sukmo, Kek. Kasihan dia. Tolong lagi ya, Kek. Kalau dia tenggelam. Kek, tolonglah. Tolonglah, Kek. Kau tidak tahu apa yang sedang terjadi dan dialami oleh sahabatmu itu, Wulan. Sudah diamlah kau dan duduk saja di situ. Jangan bergerak dan jangan berbicara. Tapi, Kek, dia tidak berdaya. Dia tidak bisa naik dari air. Sudah ku bilang, diamlah kau tikus betina kecil. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Apa yang kau rasakan setelah tenggelam di dalam air, Sukmo? Kau ingin kematianku, Kek. Kaki Gunuk. Nah, sekarang pulanglah kau, Aji Sukmo. Temuilah kakekmu, temui ibumu yang selama ini menantikan kepergian. Pulanglah dulu dan nanti kau kembali lagi kemari. Jadilah kau seorang murid yang setia dan menuruti apa yang diinginkan oleh gurumu. Kau sudah kulantik menjadi santriku, menjadi muridku. Jadi kau harus benar-benar mengikuti apa yang aku katakan. Tahu? Bagaimana aku bisa pulang dengan perut bengkak seperti ini, penuh dengan air, Kek? Kau pasti bisa, karena kau telah melakukannya, Sukmo. Bahkan dengan perut penuh seperti itu, kau akan melakukan segala sesuatu dengan luar biasa. Benarkah, Kek? Aku merasakan tubuhku terasa berat sekali. Kepalaku pening dan mataku berkunang-kunang. Perutku penuh dengan air asin. Ususku bisa putus karena air laut yang berlebihan di dalam perutku. Sudahlah, Sukmo, sudah. Sekarang bangkitlah dan pulanglah. Obati kerinduan orang tuamu. Obati kerinduan kakekmu yang mendambakan kedatanganmu. Sudah, jangan kau membantah. Turutilah nasihat dan perintah gurumu. Semua bukan untuk kakek yang sudah tua ini, tetapi untuk dirimu sendiri dan untuk sesama manusia. Apabila kau mau melakukan apa yang telah kunasihatkan kepadamu, tentu kau akan mendapatkan sesuatu yang berarti yang kau rindukan dan kau dambakan selama ini. Bukankah kau ingin menjadi seorang yang sakti mandraguna? Iya, Kek. Aku memang ingin menjadi orang yang sakti mandraguna. Tak ada yang kurindukan selain menjadi orang yang dikdaya untuk membela orang-orang yang lemah.
Bagus, bagus sekali. Kalau kau ingin menjadi orang yang sakti mandraguna, menjadi pendekar pilih tanding, dan membela rakyat kecil yang tertindas. Kakek senang sekali. Kakek bangga sekali mempunyai murid sepertimu. Tapi kek, satu permintaan kakek Gunuk tidak bisa kupenuhi. Lah, lah. Aku tak ingin pulang dulu sebelum mendapatkan sesuatu dari kakek. Kek, Masih aku bersama ingin agar kau Sandiwara mengajariku 291. sesuatu. Sebab aku ingin pergi ke Mataram. Aku ingin menjadi pendekar. Kalau kakek tidak membekaliku, lalu apa jadinya diriku nanti? Nah. Kalau kau tidak mau menemui kakek dan ibumu, itu namanya kau tidak berbakti pada orang tua. Kau tahu, seorang anak yang tidak berbakti pada orang tua akibatnya akan menderita. Menderita karena membuat sedih orang tua. Kek, percayalah, bukannya aku melupakan kedua orang tuaku. Bukannya aku tidak berlaku hormat pada kakek dan nenekku. Tapi aku ingin menunjukkan kepada mereka, aku benar-benar berbakti dengan caraku sendiri. Percayalah, Kek. Bukankah kau adalah guruku? Sudah kuceritakan kepadamu siapa aku ini. Aku ingin mendapatkan yang lain dari yang lain. Percayalah, Kek. Kalau aku tidak menurut nasihatmu, tentu aku tidak mau turun ke dalam air dan minum air laut hingga perutku penuh. Kau ingin jadi muridku, dan kau enggan menemui orang tuamu, begitu? Iya, Kek. Perkenankanlah, sebelum aku berhasil, aku tak akan menemui mereka. Aku ingin menunjukkan keberhasilanku kepada mereka. Baru aku pulang. Kakek mengizinkan, bukan? Itulah tujuanku. Bukannya aku melupakan mereka. Mereka pasti sudah tahu kalau aku di sini, dan mereka pasti sudah tahu kalau aku akan menjaga diriku Masih sebaik-baiknya. bersama Sandiwara Percayalah, Kek. 291. Tak ada yang lebih baik daripada mengembangkan diri sendiri sebelum mengabdikan pada sesama. Sebuah pengabdian bukankah harus dimulai dari diri sendiri, Kek? Seperti yang kau nasihatkan beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk menjadi seorang yang berhasil, aku harus mengenali diriku sendiri. Baiklah. Dasar budak bandel. Baiklah. Kalau itu yang kau inginkan. Sukma. Di sudut gua ini ada lubang kecil. Nah, coba kau masuk dan duduklah bersila di sana. Dengan susah payah, Sukmo memberi hormat pada Ki Gunuk yang tetap duduk bersila dan memandangnya dengan dingin. Dengan perut yang membengkak dengan air laut itu, dia berjalan menuju ke sudut goa. Lalu dia duduk bersila, sedangkan Wulan masih terpaku duduk berdiam diri di depan kakeknya. Dan Ki Gunuk pun kembali diam seribu bahasa, tenggelam dalam keheningan dan kesunyian di dalam goa. Sementara itu, Ki Warih yang ada di Istana Mataram menunaikan tugasnya dengan baik. Pesanggerahan Kerapiak kini telah berdiri dengan megah, dan tempat perburuan yang ia bangun nampak bersih. Setiap sudutnya telah berdiri tiang-tiang panjang sebagai tanda supaya Sultan Nyokrawati tidak tersesat jika berburu di sana. Pada hari itu, Sultan Nyokrawati meninjau pesanggerahan Kerapiak yang telah berdiri dengan megah. Masih bersama Sandiwara 291. Aku bangga dengan karyamu ini, Wari. Aku bangga sekali. Pesanggerahan ini cukup nyaman dan sedap dipandang mata. Aku betah tinggal di sini. Ronto, Iya, hamba Kanjeng Sunuwun. tolong persiapkan gendewa dan anak panah, juga peralatan perburuan yang lain. Aku ingin berburu pada hari ini. Tolong kau persiapkan, jangan ada yang kurang. Baik Kanjeng Sunuwun. Hamba akan siapkan semuanya. Kiwari. Iya, Kanjeng Sinuwun. Kau benar-benar mewarisi Eyang Wulu. Apa yang kau lakukan di sini benar-benar berkenan di hatiku. Kau harus ikut berburu.
Persiapkanlah alat-alat perburuan supaya kita bersama-sama menikmati pesanggaran ini. Kita berburu bersama. Iya, Kanjeng Sinuwun. Hamba akan mengikuti Kanjeng Sinuwun kemanapun Kanjeng Sinuwun pergi. Dari sini, bisa kulihat kembali bagian-bagian dan sudut-sudut hutan. Bagus sekali. Nanti saya juga akan mendirikan sebuah menara. Menara pengintaian untuk melihat satwa liar, agar kita mudah mencari sasaran perburuan Kanjeng Sinuwun. Menara pengintaian? Iya, Kanjeng Sinuwun. Hamba akan mencoba untuk mendirikan sebuah menara pengintaian, agar dari sana kita bisa melihat bagian dari sudut-sudut hutan Krapyak ini. Agar Kanjeng Sinuwun lebih jelas mengamati taman ini. Agar Kanjeng Sinuwun puas, bukan hanya sekedar meraba-raba, tetapi tahu persis kemana menuju ke tempat perburuan yang paling tepat. Gagasanmu senantiasa cemerlang, Ki Wari. Wari, air. Ya, sifat-sifatmu benar-benar seperti air yang mampu menyiasati segala sesuatu dan mampu tinggal dimanapun berada. Mampu menyesuaikan diri dan mampu memberikan yang terbaik untukku. Terima kasih, Wari. Terima kasih. Dan sana, segeralah berkemas-kemas. Siapkan alat-alat perburuan. Mari, kita ke hutan dan kita berburu bersama-sama. Ki Wari segera mempersiapkan senjata perburuannya. Demikian pula dengan Kanjeng Sinuwun. Ronto telah mempersiapkan anak panah dan gendewa, juga tombak dan pedang. Mereka bersiap-siap menuju ke hutan Krapyak untuk berburu. Ronto, mana gendewanya? Silakan Kanjeng Sinuwun. Aku ingin membidik rusa. Lihatlah, bukankah itu sepasang rusa? Kanjeng Sinuwun, ampunkan hamba. Ada apa, Wari? Hamba mohon Kanjeng Sinuwun jangan memanah rusa yang sedang berpacaran. Kasihan, kita tidak boleh membunuh sepasang binatang yang sedang berkasih-kasihan. Itu tidak baik. Kenapa begitu, Wari? Sebab hewan pun tidak jauh berbeda dengan manusia, Kanjeng Sinuwun. Kasihan apabila kita membunuhnya. Walaupun seekor rusa, tetapi mereka pun memiliki naluri. Apakah Kanjeng Sinuwun masih ingat kisah cinta Pandu Dewonoto? Prabu Pandu Dewonoto yang kau maksud? Benar, Kanjeng Sinuwun. Prabu Pandu Dewonoto mendapat kutukan dari Dewa Yamadipati karena ia telah membunuh sepasang rusa yang sedang berkasih-kasihan. Dan ia mendapatkan kutukan. Akhirnya Dewi Madri meninggal saat melahirkan putra-putranya. Kutukan pendeta Kamendana yang menjelma menjadi rusa. Aku ingat cerita itu. Kalau begitu, apa yang harus kupanah, Wari? Sedangkan di depan kita telah nampak binatang buruan yang kita cari-cari. Sekali lagi hamba mohon agar kita mencari binatang buruan yang lain. Kita tidak boleh membunuh sepasang rusa itu. Mereka berlari, Wari. Mereka menjauhi kita. Biarlah, Kanjeng Sinuwun, biarlah. Kita beri kebebasan pada kedua binatang itu. Masih banyak binatang buruan yang lain. Lihatlah, Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun bisa memanah monyet itu. Seekor monyet yang cukup besar. Kanjeng Sinuwun bisa memanahnya. Iya, baiklah. Aku mendengarkan nasihatmu, Wari. Biarlah ku panah monyet itu. Sang Prabu Hanyokrawati memasang anak panah dengan sigap. Lalu dia mengangkat gendewa dan mengincar seekor monyet yang berlompatan di atas pohon. Berkali-kali dia membidik monyet itu, tetapi monyet itu melingkar-lingkar di sisi pohon. Hingga sang Prabu jengkel sekali. Dia kemudian mundur, berlari, dan melompat mencari tempat yang leluasa untuk membidik seekor monyet yang berlompatan di atas pohon. Kanjeng Sultan bingung sekali saat membidik seekor monyet yang berlompat-lompatan di atas dahan sebuah pohon besar. Monyet itu semakin tinggi memanjat pohon menuju ke puncak. Gendewa yang ia tarik kini merentang dengan kuat.
tetapi monyet itu begitu gesit berlindung di balik pohon. Ternyata dia pintar juga bersembunyi, Wari. Tolong, kau di sebelah sana dan aku di sini. Kalau ia bersembunyi seperti itu, lebih baik kita tunggu saja Kanjeng Sinuwun. Biarkan ia berlindung dan bertahan hidup. Barangkali ia tidak mau mati, Kanjeng. Kau ini bagaimana, Wari? Kalau berburu seperti ini dan menuruti kau terus, maka aku tidak akan pernah mendapatkan seekor pun binatang buruan. Ya, namanya saja berburu, Kanjeng Sinuwun. Kalau binatang buruan itu tidak mau kita bunuh, artinya kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Hamba sendiri agak kasihan pada binatang-binatang. Lebih-lebih seperti monyet itu. Lihatlah, ia bertengger dan memelas sekali. Kalau kita berburu selalu menanamkan rasa belas kasihan pada binatang buruan itu, kapan kita akan mendapatkannya, Wari? Kau ini lucu sekali. Mentang-mentang seniman, mentang-mentang juru taman dan dalang sehingga kau pun kasihan pada binatang buruan itu. Wari. Ya, sudahlah. Kita tidak jadi berburu kalau begitu. Bukan begitu, Kanjeng Sinuwun. Lihatlah monyet di atas pohon itu. Ia menunduk dan dari kedua sudut matanya tampak meneteskan air mata. Siapa yang tidak terenyuh, Kanjeng Sinuwun? Saya pun jadi ngilu, terasa sedih sekali. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan monyet itu. Seandainya dia mempunyai hati dan perasaan seperti kita. Kanjeng Sinuwun bisa merasakannya, bukan? Iya. Kau benar, Wari. Tadi sepasang rusa pun kau biarkan lolos. Dengan alasan yang sama. Aku tidak boleh membunuh binatang yang sedang berpasang-pasangan dan menjalin cinta kasih. Sekarang ada seekor monyet. Sendirian. Dia duduk di dahan pohon sambil menangis dan aku tidak boleh memanahnya. Wari. Kau ini benar-benar orang kepercayaanku yang unik. Aku bangga punya kau. Biarlah. Lalu binatang yang bagaimana yang pantas kubunuh, Wari? Binatang buruan yang pantas kita bunuh. Apabila dia datang ramai-ramai, ada bergerombol. Nah, di sanalah kita memilih salah satu, Kanjeng Sinuwun. Seandainya ada segerombol rusa, kita bisa memilih yang paling besar, yang jantan. Kita tidak boleh membunuh yang betina. Kenapa begitu, Wari? Kenapa aku tidak boleh membunuh yang betina? Katakan kepadaku supaya aku tahu dengan jelas, Wari. Kalau kita membunuh binatang buruan betina, jangan-jangan binatang itu sedang bunting, Kanjeng Sinuwun. Kalau binatang buruan itu betina dan sedang bunting, apakah kita tidak kasihan pada anaknya yang ada di dalam perutnya? Nanti kita tidak tega memakan dagingnya. Sia-siakan, Kanjeng Sinuwun. Benar, alasanmu tepat sekali, Wari. Lain halnya apabila kita membunuh salah seekor di antara pejantan di antara gerombolan rusa. Maka kita dengan bebas dapat membunuhnya. Sebab rusa yang mati akan ditinggalkan gerombolannya begitu saja. Andaikan ia punya betina, maka ada pejantan lain yang akan menggantikannya. Sekalipun kadang-kadang binatang itu memiliki pasangan-pasangan sendiri. Kanjeng Sinuwun, hamba mohon untuk mengerti. Baiklah, Wari. Aku menurut. Aku mengikuti petunjuk dan pendapatmu. Aku mengikuti nasihatmu. Sebab memang kau lebih jeli ketimbang aku, Wari. Aku tidak tahu apa-apa mengenai binatang hutan dan satwa liar lainnya. Kau jauh lebih paham karena kau telah mengenal kehidupan tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Ya, baiklah. Kita lanjutkan perjalanan. Ini adalah bagian barat dari hutan Kerapyak, Kanjeng Sinuwun. Tiang pancang yang hamba dirikan ini supaya membuat Kanjeng Sinuwun tidak tersesat. Agar Kanjeng Sinuwun tidak terlalu jauh meninggalkan hutan Kerapyak ini. Terima kasih atas perhatianmu itu, Wari. Hamba mohon di sebelah barat, di sebelah selatan, atau di mana saja setiap kali Kanjeng Sinuwun mendapatkan tiang pancang di hutan ini, janganlah Kanjeng Sinuwun melampauinya. Kalau Kanjeng Sinuwun melampauinya, hamba khawatir Kanjeng Sinuwun akan tersesat. Sebab di sini banyak jurang yang terjal yang sangat berbahaya. Terima kasih. Terima kasih atas usaha dan rencanamu yang kau laksanakan dengan baik ini.
Sang Prabu, Kiwari, Ronto dan para pengikutnya yang lain yang sedang berburu di hutan kerapiak itu menjadi terkejut sekali karena segerombolan banteng nampak tak jauh dari depan mereka. Segerombolan banteng yang sedang merumput itu nampak liar sekali. Kiwari mendekati Sang Prabu dan menarik gendewanya. Kena. Ya, banteng itu kena, Wari. Sayang hanya terkena pantatnya, Kanjeng Sinuwun. Kita harus mengincar kepalanya, mengincar kedua matanya agar binatang besar itu roboh. Baiklah, Kanjeng Sinuwun. Hamba akan mengincar mata kirinya, dan Kanjeng Sinuwun hamba mohon mengincar mata kanannya. Bagaimana, Kanjeng Sinuwun? Ayo, bidiklah baik-baik, Wari. Ayo, aku akan mengincar mata kanannya dan kau mata kirinya. Kita harus bisa membuat roboh binatang itu. Ronto, kau hantam dan kau panah leher binatang besar itu. Setelah itu, kau dan kawan-kawanmu bisa menombaknya. Hamba Kanjeng Sinuwun. Awas, minggir, Kanjeng Sinuwun. Berlindung di balik pohon. Segerombolan banteng liar itu berlari menerjang apa saja yang ada di depannya. Sang Prabu, Kiwari, dan para pengikutnya berlindung di balik pohon besar. Mereka mengikuti arah larinya gerombolan banteng liar itu. Tempat yang sangat jauh. Hati mereka berdebar-debar karena binatang-binatang itu tidak mau tahu apa yang ada di depannya. Selalu dilanggar dan ditendang salang tunjang, berlari dan memporak-porandakan apa yang ada di depan mereka. Yang Maha Kuasa masih melindungi kita dari serangan binatang-binatang liar itu. Kalau kita tidak berlindung di balik pohon besar ini, kita bisa binasa, Kanjeng Sinuwun. Binatang-binatang itu amat marah karena salah satu kawannya roboh. Mari, Kanjeng Sinuwun, kita periksa binatang itu. Kita cukup membawa satu buruan itu. Besar sekali Kanjeng Sinuwun. Dua anak panah menancap di kedua matanya dan tombak hamba menancap di lehernya. Wah, luar biasa. Benar-benar bidikan yang maut. Bidikan yang sangat jitu. Dan semua itu mengikuti anjuran dan nasihat Ki Warih, Ronto. Warih memang hebat dalam hal panah memanah. Kau benar-benar seniman sejati, Warih. Untuk kesekian kalinya aku bangga punya kau. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun selalu memuji-muji hamba. Aku memuji dengan ketulusan hatiku, Wari. Dan pekerjaanmu semuanya beres di hadapan mataku. Dan kau telah menunjukkan dengan kerja keras, dengan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Ronto, Hamba Kanjeng Sinuwun. tolong bereskan binatang ini. Kita bisa menyayat-nyayat dagingnya dan kita bisa membuat api unggun. Kalau lebih, kita bisa membuat daging banteng ini menjadi dendeng yang lezat. Anak dan istriku pasti senang sekali menikmati daging banteng ini. Seandainya anak dan istrimu ada di sini, tentu saja mereka ikut bersenang-senang bersama kita, Wari. Kanjeng Sinuwun, mereka telah hidup tenang di desa. Kalau mengikuti hamba terus, barangkali mereka akan gelisah. Karena hamba selalu pergi dan pergi, jarang bersama-sama dengan mereka. Hamba jadi rindu pada mereka, Kanjeng Sinuwun. Iya, itulah hidup dan kehidupan, Wari. Kerinduan itu tentu saja akan sering muncul dalam hati dan pikiran kita. Karena kita sudah dipersatukan dan kita telah beranak pinak. Apalagi dengan istri yang kita cintai. Kita akan merasa rindu kalau tidak melihatnya barang sekejap. Demikian pula dengan anak-anak kita. Kalau Kanjeng Sinuwun tahu bagaimana anak hamba, pasti Kanjeng Sinuwun senang sekali. Dia nakal dan bandel tetapi pintar. Dia paling senang kalau diajak berburu seperti ini. Dia juga tidak jauh beda dengan hamba. Kalau melihat burung sedang berpasang-pasangan, dia pantang mengetapelnya. Dia paling suka berburu, tetapi hamba senantiasa menasihatinya. Kalau ada burung sedang berpasang-pasangan, hamba melarangnya untuk mengetapel dan membunuhnya. Jika salah satunya mati, bagaimana yang seekor mencari pasangan lain? Tentu saja ia akan merana. Wari, kau benar-benar bijaksana dalam menghadapi kehidupan ini. Wari, bagaimana seandainya suatu saat anakmu kau ajak kemari? Aku ingin sekali melihatnya.
Kalau anakmu suka berburu, artinya cocok sekali dengan seleraku. Cocok sekali dengan kesukaan dan kesenanganku. Iya, Kanjeng Sinuwun. Mudah-mudahan ada kesempatan yang baik agar kita bisa bersama-sama dengan Sukmo berburu di sini. Dan ia akan senang sekali melihat karyamu di sini dan melihat betapa hutan Kerapyak ini memungkinkan untuk berburu apa saja. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Tetapi menurut hemat hamba, berburu di sini bagi Sukmo putra hamba nampaknya kurang cocok. Sebab masih banyak harimau, banteng, dan kerbau liar yang berkeliaran di sini. Anak seperti Sukmo kan terlalu kecil, jadi ya cukuplah untuk berburu burung saja. Belum saatnya berburu binatang besar. Tetapi aku percaya kepadamu, kalau anakmu mampu menghadapi segala rintangan dan tantangan di hadapannya. Kalau orang tuanya saja seperti kau, dan eyangnya aku sudah tahu persis. Siapa Eyang Wulung dan bagaimana dan apa yang telah dilakukannya di sini. Aku pasti percaya bila anakmu memiliki kemampuan yang luar biasa. Nakal, bandel, dan cerdas. Begitu. Kanjeng Sinuwun, Kiwari, lihatlah. Ada apa, Ronto? Hamba Kanjeng Sinuwun. Daging binatang ini cukup banyak. Tentu saja kalau untuk kita makan pada saat ini tidak habis, Kanjeng. Kita hanya 12 orang. Tak mungkin menyantap seluruh daging banteng ini. Sayat-sayatlah menjadi bagian yang terkecil dan kumpulkan. Kau bisa menjemurnya dan kita bisa membuat dagingnya menjadi dendeng yang lezat. Kiwarih pasti pintar membuat ramu-ramuan dendeng yang lezat. Dan jangan khawatir, aku akan membantumu. Ayo, sayat-sayatlah. Kulitnya bisa kau gunakan untuk menjadi kendang. Bukankah begitu, Kiwari? Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Benar, Ronto, benar. Kau bisa menyayat kulit banteng itu. Nanti serahkan kepadaku. Aku ingin membuat jidur. Jidur? Iya, jidur adalah gendang raksasa. Gendang besar yang nanti bisa kita pakai untuk menambah keramaian gamelan saat kita menggelar wayang. Jidur atau beduk akan meramaikan suasana dalam perang tanding lakon Barotoyudo dalam lakon pewayangan. Nah, sisihkanlah dan jangan sampai ada kulit yang terluka. Baiklah, Kiwari. Saya akan mencoba mengulitinya dengan baik. Hati-hati, Ronto. Jangan sampai ada kulit yang terluka. Dan nanti kau bisa merentangnya di antara kayu supaya bisa kering dengan baik. Hamba Kanjeng Sinuwun. Terutama bagian perut sampai punggung. Jangan sampai ada yang terluka. Kalau yang lainnya boleh. Tetapi usahakanlah kau bisa mengulitinya dengan utuh. Jangan sedikit pun ada yang terluka. Setidak-tidaknya untuk ukuran satu beduk yang ada di Masjid Agung. Baik, Ki. Saya akan berusaha sebaik-baiknya. Oh, bukan begitu caranya. Minggirlah. Kiwari akan menyayat sendiri? Akan mengulitinya sendiri? Iya, aku akan mencoba mengulitinya. Supaya kulit binatang ini dapat kita manfaatkan untuk menjadi alat musik yang baik. Alat musik yang bisa menghibur seluruh kawula Mataram yang ingin menikmati wayang kulit. Dan sisa-sisa dari kulit yang kita buat jidur nanti bisa kita ukir dan kita pahat menjadi boneka wayang yang indah. Lihatlah ini. Jadi dari perut dulu, Kiwari. Ya, untuk menyayat binatang dan menguliti seperti ini, kita harus menggunakan sebilah pisau yang tajam sekali. Begini caranya. Dengan pisau yang amat tajam, Kiwarih menyayat perut binatang itu, mengulitinya dengan lincah dan gesit sekali, hingga sedikit pun dari kulit itu tidak ada yang terluka. Kulit banteng liar itu mengelupas dengan baik. Cepat sekali dan dengan cekatan sekali, dia menoreh-norehkan pisaunya. Ronto dan Sang Prabu melihat pekerjaan Kiwarih itu tersenyum puas. Dengan cekatan sekali, Kiwarih memainkan pisau pelatinya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.